Bagaimana jadinya jika dua orang jenius posisional bertemu dalam suatu turnamen? Jose Raul Capablanca sebagai juara dunia ketiga dan Mikhail Botvinnik juara dunia keenam mendemonstrasikan bagaimana kekuatan posisional dalam bermain. Botvinnik mengawali dengan D4, kuda F6, C4, pion E6, kuda C3, gajah B4, pion E3, D5, pion mengusir gajah, gajah ditukar, lalu pion C5. Di awal permainan, hitam mengarahkan permainan pada Hindia Nimzo. Namun sampai langkah ke-6, struktur pion yang terbentuk mirip dengan gambit menteri ditolak. Ini merupakan struktur pion yang kompleks dan memberi peluang bagi kedua pihak. Hitam berusaha menjadikan pion Isolani A3 dan pion terbelakang C3 sebagai titik serangan. Sebaliknya, putih tidak ingin memasuki permainan akhir. Dia ingin memanfaatkan kelebihan pion di sentrum dan mendominasi sentrum, kemudian mengincar serangan taktis. Lantas bagaimana Botvinnik menyikapi struktur pion ini? Pion C kali D. Sangat penting bagi putih menghilangkan pion susun demi menciptakan harmonisasi pion. Capablanca mengambil dengan pion. Hitam tidak ingin pion putih mendominasi sentrum. Selanjutnya, kedua pemain menjalankan langkah normal. Botvinnik lalu membawa kuda ke E2, sebuah langkah imajinatif yang didasarkan pada visi masa depan. Jika ada yang bertanya mengapa kuda tidak ke F3, ini akan menciptakan dilema bagi putih jika hitam melakukan pinning terhadap kuda. Dan sebuah langkah posisional yang sangat ditakutkan oleh Botvinnik, pion C4. Saat kita berhadapan dengan pemain posisional yang kuat seperti Capablanca, kita juga harus berpikir posisional. Di langkah ke-9, Capablanca mendorong pion B6. Hitam ingin mengadu gajah aktif putih yang mengarah ke sayap raja. Botvinnik merespon dengan rokade, lalu gajah diadu, tapi Botvinnik berpikir, meski dia kehilangan gajah aktif setelah pertukaran gajah, dia berusaha meraih keuntungan tempo. Sekarang posisi kuda di A6 kurang bagus. Jika putih melangkah menteri D3 menyerang kuda, maka kuda ini akan mundur atau pion ke C4. Dan jika pion ke C4, maka ini membuka ruang bagi gajah di diagonal A3 Fd8. Sebelum dia melangkah menteri D3, Botvinnik melangkah gajah B2. Kita mungkin melihat putih memiliki gajah buruk, namun beberapa langkah kemudian gajah ini membuktikan kekuatannya di saat permainan cenderung terbuka. Capablanca melangkah menteri D7, pion A4, sebuah langkah profilaksis dalam konteks defense atas petak B5 dari kemungkinan ditempati menteri atau pion. Dan yang lebih berbahaya jika satu dan lain hal menteri hitam bisa menempati petak A4. Memblokade pion A3, membuat gajah kehilangan fungsi di diagonal gelap. Jadi, sekali lagi profilaksis sangat penting. Permainan lanjut dengan benteng E8, menteri D3, posisi kuda di A6 bukanlah posisi yang ideal dalam permainan ini. Jika kuda mundur ke C3, putih bisa mendorong C4, menciptakan konflik di sentrum dan membuka jalan bagi gajah di main diagonal. Capablanca tidak mengundurkan kudanya, tapi dia mendorong pion C4. Dengan sendirinya, Capablanca telah membantu gajah Botvinnik mengeksploitasi diagonal A3 Fd8. Botvinnik mengundurkan menterinya,
kuda B8. Kita telah sampai di langkah ke-15. Dan percaya atau tidak, dari titik ini Botvinnik mulai merencanakan visi masa depan. Dia akan menekan hitam di segala lini. Dia melihat manuver gajah di A3 yang akan mengontrol petak gelap. Dan yang lebih khusus, gajah akan mengontrol petak F8 yang membatasi pergerakan Raja Hitam. Tapi mengandalkan kekuatan pada satu atau dua perwira tidaklah cukup menghadapi Capablanca. Botvinnik harus memanfaatkan seluruh potensi yang dia miliki, dan dia melangkah benteng E1. Sebuah visi jangka panjang menguasai jalur E dan jalur F. Di sini Capablanca tidak mencium bahaya yang akan terjadi. Dia melangkah kuda C6, kuda G3, kuda A5, pion F3. Di saat komputer Stockfish dan AlphaZero belum ada di era Botvinnik, Botvinnik menemukan langkah tersembunyi yang juga sulit ditemukan Grandmaster di era modern. Langkah benteng E1, kuda G3, dan pion F3 menunjukkan visi yang luar biasa dari Botvinnik. Capablanca lalu menempatkan kuda di B3, menutup akses menteri melindungi pion. Capablanca dengan gembira akan memenangkan satu pion dan menciptakan pion bebas di jalur A. Tapi Botvinnik tidak peduli. Dia mulai melepaskan tembakan dengan pion E4, dan peluru yang dilepaskan akan menghancurkan perlahan-lahan pertahanan hitam. Capablanca mengambil pion, hitam unggul di sayap menteri. Botvinnik harus memaksimalkan serangannya di sentrum dan sayap raja. Dia mendorong E5, kuda D7. Di sini hitam ingin mengadu menteri dengan kuda C5. Apabila terjadi pertukaran menteri, hitam akan mengandalkan pion bebas di jalur A. Dan jika putih menolak pertukaran, maka kuda bisa ke D3. Posisi kuda di D3 akan membuat kuda menjadi lebih baik. Botvinnik mencegah ide dari hitam dengan menteri F2, mempersiapkan dorongan pion F4. Pion G6, pion F4, pion F5. Capablanca membuat pion di jalur F saling menutup. Ini membuat untuk sementara sayap rajanya tertutup. Botvinnik tidak ingin sayap raja tertutup. Dia melakukan en-passan, kuda kali pion. Kemudian Botvinnik melakukan terobosan pion, pertukaran benteng. Capablanca lalu menawarkan pertukaran benteng. Namun hal ini tidak membantu, sebab putih memiliki petak outpost di E6. Inilah gunanya di langkah sebelumnya putih mendorong pion F5. Botvinnik menempatkan bentengnya di E6. Capablanca menukar benteng. Namun hal ini membuat jalur F terbuka, di mana menteri menyerang kuda. Putih juga menciptakan pion di depan yang mengganggu aktivitas buah hitam. Raja melindungi kuda, menteri F4, dengan rencana menempatkan menteri di C7 atau di E5. Capablanca melakukan defense dengan menteri E8. Di sini sebaiknya Botvinnik langsung melakukan skak di C7. Setelah Raja G8, barulah menteri ke E5, menyerang kuda yang tidak dijaga. Jika menteri E7, gajah menyerang menteri. Pengorbanan gajah yang membuat menteri meninggalkan penjagaan terhadap kuda. Sekarang putih memiliki pion bebas yang cukup dekat dengan petak promosi. Namun dalam posisi ini Botvinnik langsung melakukan pinning. Ini memberi kesempatan menteri menempati baris ke-7, melindungi kuda dan mempertahankan baris ke-7. Tapi walaupun demikian Botvinnik melihat ada celah. Dia mengorbankan gajah di A3.
dan hitam tidak memiliki pilihan langkah yang baik. Capablanca lalu mengambil gajah. Setelahnya kuda H5 memanfaatkan posisi kuda yang terkena pining. Pion kali kuda, menteri skak, raja Fd8, menteri kali kuda skak, raja Gd8, pion E7, mengancam mat di 2 titik, yaitu pion promosi, dan menteri Fd8. Hitam kini sudah tidak berdaya. Dia lalu melakukan upaya melakukan skak abadi. Namun usahanya gagal karena raja memiliki tempat yang aman dari serangan menteri. Setelahnya, Capablanca menjabat tangan dari Bok Phoenix sebagai tanda menyerah.